Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tama. Hari yang spesial pada siang hari ini, kita kedatangan tamu Pak Satyo, Direktur Utama PT Telkom Akses. Mungkin untuk acara pada siang hari ini langsung saja ya Pak ya ke pertanyaan. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan, mau tanya Pak, kabarnya bagaimana Pak? Baik, harus baik dong. Kesannya di Malang gimana Pak? Kesannya Malang dingin. Dingin ya. Nih, Sobat Tama jangan kebanyakan tidur nih. Semoga kesan ini bagus untuk Pak Satyo kepada teman-teman. Oh ya, tentunya lah. Terima kasih buat teman-teman Malang karena kontribusinya luar biasa. Teman-teman bisa mencapai platinum, bisa mencapai inovasi terhadap bisnis sektoral juga cukup bagus. Dan beberapa hal inovasi-inovasi yang saya lihat tadi sangat bermanfaat jika diimplementasikan di secara nasional gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana sih peluang PT Telkom Akses ini ke depan? Oke, ya Sobat Tama ya. Jadi kita pertama harus menumbuhkan rasa optimisme gitu ya. Jangan sampai kita sudah pesimis dahulu. Jadi teman-teman untuk TA ke depan itu menurut saya peluangnya sangat-sangat besar. Kenapa? Keunggulan yang dimiliki TA yang tidak dipunyai oleh orang lain adalah dua. Yang pertama, kita punya resources yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu tidak dimiliki oleh siapapun juga. Dan tenaga kita juga sudah tenaga yang terlatih. Yang kedua, kita memiliki sistem. Ya, sistem ini tidak bisa dibangun seketika. Kita melalui proses dari ulang tahun TA yang tahun ini menuju ke 12 tahun. Itu sudah perkembangannya luar biasa dan sistem yang dibuat TA sudah sangat-sangat kuat dan terus berimprove. Nah, mengenai peluang apa ke depannya? Yang pertama adalah selain menggarap dari pasar Telkom Group sendiri, ini terbukti. Tadinya kita hanya mengandalkan Telkom Induk saja, sekarang kita sudah mulai bermain keluar. Kita bermain di Telkom Group, yaitu di Mitratel. Jadi seluruh fiberisasi Mitratel itu sepenuhnya handle by TA. Dan terbukti Mitratel bisa menjadi yang terbaik sekarang di pelanggan di Indosat maupun di Excel. Dan itu semua adalah berkat dari kerja kerasnya teman-teman TA. Yang kedua, kita sudah mulai bermain mengembangkan juga di data center. Teman-teman TDE, Telkom Data Center Ecosystem, itu juga sudah menyerahkan pengelolaan perkabelannya juga ke TA. Kemudian dari teman-teman di Gsoft juga untuk SD-WAN-nya juga ke TA. Jadi artinya di lingkungan Telkom Group sendiri peluang TA berkembang itu semakin besar. Karena apa? Karena tadi kita punya resource, kita punya sistem. Nah, di luaran juga TA kita sudah mulai mengembangkan sayap. Kita tidak hanya bermain di lingkungan Telkom Group, kita sudah bermain di lintas SATA. Kita ada peluang sekarang lintas SATA yang tadinya hanya di Jawa Timur, dari pihak lintas SATA sangat puas dan sehingga akan mengembangkannya ke seluruh Indonesia. Yang kedua, kita juga bermain di TBG. TBG kita juga ditanggapi juga cukup puas oleh mereka dan kita dikasih kesempatan untuk menggarap lebih banyak lagi. Kemudian MyRepublik, ISO, Linknet, banyak lagi yang sudah mulai tertarik dengan TA dan terutama mereka berkesan kepada sistem monitoring yang kita punya di command center kita dan juga mereka sangat tertarik dengan jumlah resources kita yang ada di Indonesia. Nah, kita harus memanfaatkan resource kita itu untuk bisa kita leveraging. Kenapa? Bayangkan kalau operator harus menyiapkan tenaga kerjanya sendiri, misalnya di Labuan Bajo. Nah, kalau dengan TA, tenaga TA yang ada, ini kan waktunya bisa kita maksimalkan untuk itu. Tentu biaya yang dikeluarkan mereka adalah minim. Nah, itu bisa menjadi tambahan kita juga. Nah, kalau kita melihat seperti itu, bargain kita adalah kita minta seluruh Indonesia digarap oleh kita. Nah, ini peluang bisnis yang besar, kita bisa menjadi pengelola akses yang sangat kuat dan yang terbaik ada di Indonesia. Sekarang sudah terbaik, cuman belum kita leveraging ke seluruh perusahaan-perusahaan. Dan target kami di BOD adalah paling tidak dalam 2-3 tahun ke depan kita bisa menguasai pasar-pasar dari eksternal tersebut. Itu peluang kita. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, TA akan terus berkembang. Tapi tentunya untuk bisa berkembang kita harus bisa bersaing. Nah, bersaing itu apa? Selain di kualitas, kita harus bersaing di harga. Nah, di harga kita harus mulai memikirkan apa saja efisiensi yang bisa kita lakukan dan bagaimana kita bisa
memproduksikan yang ada. Salah satunya adalah resource sharing. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Pak Satyo. Berarti kalau bisa disimpulkan sangat besar sekali ya peluang Telkom Akses ini ke depan. Artinya butuh kesiapan dari teman-teman maupun dari manajemen juga ya Pak ya. Iya, jadi teman-teman nggak boleh berkecil hati. Peluang sangat besar. Tapi siapa yang menentukan itu berhasil atau tidak? Ya kita sendiri. Iya betul. Jadi kita harus berubah, kita harus menyiapkan diri untuk baik. Siap. Makasih Pak. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua terkait akhlak ya Pak. Seperti kita ketahui kan untuk BUMN terutama untuk Telkom juga kita menyandang akhlak yang harus dipunyai oleh masing-masing tenaga kerja kita. Nah, seberapa penting sih Pak akhlak ini implementasinya? Ya, akhlak itu adalah culture kita ya. Jadi teman-teman harusnya pahami akhlak dan pahami implementasi dari akhlak tersebut. Saya yakin kalau teman-teman mempunyai itu, pasti hasil kerja dari teman-teman pasti lebih baik. Ya, bagaimana itu tercermin dari sikap perilaku kita bekerja. Bagaimana perilaku kita yang disiplin, bagaimana kita perilaku yang berintegritas, itu semuanya ada di akhlak. Jadi saran saya teman-teman coba pelajari apa itu akhlak, kemudian jabarkan ke kelakuan sehari-hari. Jadi keseharian kita, perilaku kita itu mengacu pada itu, pasti hasilnya akan terbaik. Jadi itu sudah mencakup semua saya pikir ya, mulai dari integritas sampai bagaimana kita mengeksekusi menyikapi hal-hal itu. Ya, saya pikir akhlak bukan hanya semboyan, tetapi kita harus pahami kira-kira apa sih yang harus kita lakukan dengan itu. Saya pikir contoh-contohnya sudah banyak, termasuk tempelan-tempelan cukup banyak ya yang ditempelkan. Jadi teman-teman coba lihat itu aja dan mari kita coba implementasikan. Siap, berarti akhlak harus menjadi nilai dari rekan-rekan semuanya ya Pak. Itu harus ditanamkan di dalam diri. Perilaku coba teman-teman melihat apakah ini kita sudah sesuai apa tidak. Jika belum sesuai ya mari kita sesuaikan, kita perbaiki. Ya. Pertanyaan terakhir Pak untuk teman-teman Sobat Tama, bagaimana sih Pak pesan dan apa yang mungkin perlu disampaikan untuk PT Telkom Akses khususnya di wilayah Jatim 3 Pak? Oke, yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Kesan saya cukup baik, di mana teman-teman bisa menjalankan tugasnya dengan baik, inovasi juga baik. Tapi sekali lagi, baik saja tidak cukup. Ke depan kita harus bisa lebih bersaing, bisa lebih produktif lagi. Maka itu tadi saya sampaikan ada 3 hal yang saya mungkin minta bantuan ke teman-teman. Teman-teman harus bisa lebih efisien. Efisien bukan berarti cost cutting, tetapi bagaimana mencoba meleveraging apa yang ada, juga meningkatkan produktivitas yang kedua, dan yang ketiga teman-teman saya minta semuanya untuk bisa berinovasi. Sekecil apapun inovasi itu pasti akan memberi impact. Nah kalau semakin banyak yang berinovasi dan inovasi itu bisa tertata dengan baik dan bisa kita implementasikan secara utuh ke semua, nanti akhirnya nasional, itu pasti akan memberi dampak yang lebih baik. Dan saya titip teman-teman terus berproses, jangan malas belajar ya. Jadi saya ingin teman-teman TA saya ini rajin membaca juga, rajin belajar, dan yang belum S1 misalnya harus punya peluang, tolong teman-teman punya spirit yang bagus untuk belajar dan berkembang. Karena saya yakin teman-teman TA punya masa depan yang lebih baik. Jadi sebagai contoh kami di BOD sudah berkomitmen bahwa tidak lagi membedakan antara teman TA yang berasal dari Telkom maupun yang berasal dari TA sendiri. Jadi semua itu bertahap sampai dengan level BOD-1 itu adalah posisi yang bisa diisi oleh teman-teman TA. Jadi jangan patah semangat, teruslah berproses. Kita di BOD terus berjanji akan memperbaiki semua sistem yang ada, organisasi, juga remunerasi teman-teman juga kita perhatikan. Tapi teman-teman dari diri sendiri juga harus mempersiapkan itu, termasuk kapabilitas, disiplin, dan hindari fraud. Ya, saya minta teman-teman jangan sampai terlibat fraud, apalagi urusan dengan aparat penegak hukum. Ya, jadi titip, saya yakin teman-teman adalah semua orang baik, semua punya kapabilitas, semua punya kemampuan, dan semua punya semangat. Titip, berikan yang terbaik, pasti nanti pada akhirnya teman-teman akan mendapat terbaik juga. Dan apabila ada perubahan, tolong jangan resisten, ikuti, kasih feedback ya. Jadi
tidak boleh hanya ikut aja, tapi kalau tidak ada yang tepat kasih feedback yang baik sehingga kami di BOD bisa menyesuaikan lagi nanti program-programnya dengan sesuai dengan kondisi yang ada sehingga ini benar-benar bisa optimal. Mungkin itu dari saya. Sukses buat semua Sobat Tama, dan kita sama-sama berharap TA ini semakin maju dan pada akhirnya juga memberi kesejahteraan yang terbaik buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Satyo untuk arahannya pada siang hari ini. Untuk Sobat Tama, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Satyo bisa menjadi semangat kita ke depan untuk lebih baik lagi, terutama untuk Jatim 3 lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.